Halo guys, welcome back in Pinris House Channel. Nama saya Aisma. Nah, kali ini Aisma akan memberitahu teman-teman ya bagaimana resep membuat klepon. Nah, ini hasil klepon yang dibikin Aisma ya teman-teman. Lihat video sampai habis ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya saat membuat kue tradisional klepon itu bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ubi ya teman-teman. Kali ini ubinya ubi kuning ya, ubi kuning atau ubi madu gitu ya, ubi madu, tepung terigu, kemudian ada gula merah, dicacah-cacah gitu ya teman-teman, diiris-iris maksud saya. Kemudian ada kelapa, kemudian ada juga, nah ini ya teman-teman ya, ada tepung ya, tepung yang diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk sudah rata, kemudian diberi pewarna makanan. Nah, pewarna makanan itu bisa dikasih warna merah, kuning, hijau, bebas ya teman-teman. Kali ini Aisma memberi warna hijau ya teman-teman, dan diuleni ya teman-teman bahannya tadi tepung. Nah, ukuran tepungnya berapa? Ukuran tepungnya itu per 200 gram itu ubinya adalah 300 gram ya teman-teman. Lalu diuleni, dihancurkan, terus diuleni terus sampai benar-benar halus. Setelah halus kemudian dibentuk ya teman-teman ya. Aisma bentuk teleponnya sampai benar-benar bisa bulat, dan nggak lupa ya di dalamnya tuh dikasih isian. Dikasih isian apa? Isiannya itu adalah gula merah ya teman-teman. Gula merahnya kayak gitu, atau gula aren juga bisa. Telepon ciri khasnya adalah di bagian dalam itu ada gula merah ya teman-teman. Terus dibulatkan sampai benar-benar bagus ya hasilnya ya teman-teman. Harus ekstra sabar ketika membulatkan klepon agar benar-benar terlihat bulat ya. Ini benar-benar harus telaten untuk membuat klepon ya teman-teman. Habis itu diulangi terus ya teman-teman sampai benar-benar habis ya bahannya. Dibulatkan terus menerus ya teman-teman. Kalau membuat klepon gini benar-benar memang butuh kesabaran ekstra, karena saat proses pembulatannya memang agak lama ya teman-teman. Tapi kadang memang ada yang membuat klepon itu dengan bahan ketan. Akan tetapi Aisma kali ini membuat klepon dengan bahan bakunya, bahannya adalah tepung terigu dan ubi. Bedanya apa? Kalau dengan bahan ubi dan tepung terigu ini agak lembut gitu ya hasilnya ya. Kalau ketan itu legit ya teman-teman. Karena aku tuh pernah makan klepon yang dari ketan, bahannya tuh agak legit gitu loh rasanya tuh, kayak mirip seperti jenang gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang klepon dengan bahan baku ubi itu cenderung lebih lembut ya teman-teman. Nah, setelah terbentuk dan setelah dibulatkan itu harus disiapkan air ya teman-teman di atas panci, dan harus menunggu mendidih dulu ya teman-teman. Menunggu airnya mendidih baru memasukkan kleponnya ke dalam panci yang berisi air ya teman-teman. Jadi ketika airnya sudah menguap atau sudah 100 derajat Celcius, hampir 100 derajat Celcius, itu baru dimasukkan ya teman-teman kleponnya. Aisma memasukkan kleponnya satu per satu ya teman-teman, dan ditunggu beberapa menit ya teman-teman. Pelan-pelan dimasukkan sampai nanti ditunggu beberapa menit hingga kleponnya matang. Nah, setelah matang ini ditiriskan ya teman-teman, ditiriskan untuk memisahkan klepon dan air ya. Diletakkan di tempat yang ada penyaringan seperti itu ya teman-teman.
Kemudian ditunggu agak dingin sedikit ya. Setelah dingin nanti barulah ke tahap selanjutnya. Tahap apa itu? Yaitu memberikan klepon atau mencampurkan klepon dengan kelapa. Ini proses yang terakhir ya teman-teman. Nah, kelapa yang diparut ya, sebelumnya harus diparut dulu kelapanya. Setelah satu persatu dipindahkan ya teman-teman. Prosesnya adalah seperti itu ya, dibalur-balurkan di kelapa ya teman-teman. Ini proses yang terakhir. Nah, setelah itu dipindahkan ke wadah ya, atau baskom penyajian ya teman-teman. Dipindahkan ke baskom penyajian. Lagi-lagi ketika membuat ini harus ekstra sabar karena satu per satu ya teman-teman ketika memindahkannya. Nah, dan akhirnya jadi deh kue tradisional berupa klepon ala Chef Aisma. Ini paling enak ya, makan klepon sambil minum minuman yang manis-manis. Tuh kan, enak banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Pinterest House agar bisa melihat resep-resep selanjutnya. Karena di video-video lain pun aku sudah share banyak tentang resep masakan dan berbagai ilmu dan wawasan ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton.